Bab 581 Tamu Tak Terduga. Zheng Qingshui melanjutkan, saya telah mengirim orang untuk bertanya-tanya di berbagai toko obat di kedua sungai, dan saya yakin akan ada tanggapan dalam sehari, jadi Anda belum perlu khawatir. Chen Xuan mengangguk, terima kasih banyak. Chen Xuan memang tersentuh oleh kesediaan Zheng Qingshui untuk membantu. Namun, Chen Xuan juga tahu betul bahwa itu menemukan sesuatu yang langka seperti Revival Grass, bahkan jika dia mencari di seluruh wilayah Two Rivers, peluang keberhasilannya mungkin kecil. Setelah menutup telepon dengan Zheng Qingshui, Chen Xuan mendapati dirinya dalam kebingungan. Saat dia benar-benar bingung tentang di mana menemukan Revival Grass, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Chen Xuan sedikit terkejut. Tidak banyak orang yang tahu bahwa dia tinggal di kediaman Danau Naga ini, jadi siapa yang bisa mencarinya? Ketika Chen Xuan sampai di pintu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti di jalurnya. Berdiri di luar adalah seseorang yang tidak pernah dia duga. Qin Hongyu. Sejak pertemuan terakhir mereka di kota Jiang, Chen Xuan tidak pernah berhubungan dengannya, dan dia tidak menyangka dia tiba-tiba muncul di depan pintunya. Hari ini, Qin Hongyu mengenakan pakaian kasual, rok berlipit, kemeja putih, namun sosoknya yang cantik masih terlihat. Terutama garis pinggangnya yang ramping, dengan sempurna menguraikan lekuk tubuh bagian atas dan pinggulnya, menciptakan rasa kecantikan yang tak terlukiskan. Bagaimanapun, setelah tumbuh di rumah Markis, Qin Hongyu memiliki kehadiran yang halus dan santai. Ditambah dengan fitur halusnya, dia pasti bisa disebut cantik luar biasa. Dr. Chen, sudah lama tidak bertemu. Qin Hongyu menatap Chen Xuan dengan senyum seterang bunga yang sedang mekar. Hanya satu senyuman yang mungkin bisa menyihir banyak pria. Namun Chen Xuan tetap berhati-hati di sekitarnya. Terakhir kali, dia berpura-pura memutar pergelangan kakinya untuk mengelabui dia agar mengantarnya, yang menunjukkan bahwa dia cukup licik. Selain itu, dia adalah putri dari Markis kota Jiang. Dengan wanita seperti dia, Chen Xuan secara alami harus sangat berhati-hati. Wajah Chen Xuan tetap tenang saat dia bertanya dalam-dalam, bagaimana kamu tahu aku tinggal di sini? Qin Hongyu tersenyum tertutup, kamu lupa, ayahku adalah Markis kota Jiang. Seharusnya sangat mudah bagiku untuk mengetahui di mana kamu tinggal, bukan? Chen Xuan menyadari itu memang benar. Markis kota Jiang memiliki koneksi yang luas, dan mencari tahu di mana dia tinggal memang akan sangat mudah. Apa yang kamu butuhkan dariku? Chen Xuan bertanya lagi. Qin Hongyu tersenyum genit, apa, aku tidak bisa datang menemuimu jika tidak ada yang penting. Bukankah kamu seharusnya pergi kencan buta denganku? Tidak, terakhir kali. Chen Xuan mulai menjelaskan, tetapi Qin Hongyu tidak memberinya kesempatan. Baiklah, aku datang jauh-jauh dari kota Jiang untuk menemukanmu. Anda tidak berencana untuk menjauhkan saya, bukan? Chen Xuan merasakan kepasrahan, tentu saja, dia tidak bisa meninggalkannya begitu saja di pintu. Kalau begitu, masuklah. Chen Xuan memberi isyarat agar dia masuk, tetapi sebelum dia bisa menyingkir untuk membiarkannya lewat. Itu lebih seperti itu. Qin Hongyu berjalan lurus dengan tangan di belakang punggungnya dan tanpa kepura-puraan. Namun, karena pintunya sangat sempit dan Qin Hongyu telah memaksanya masuk, tubuh mereka pasti melakukan kontak. Meskipun kontaknya ringan, kepenuhan di dada Chen Xuan tidak diragukan lagi nyata. Bahkan untuk Chen Xuan, pikirannya pasti akan kacau balau. Senyum yang nyaris tak terlihat muncul di sudut bibir Qin Hongyu. Sentuhan itu disengaja oleh Qin Hongyu. Dia, dengan rencananya yang dalam, secara alami tahu betul apa yang dibutuhkan pria. Terkadang, rayuan yang paling terang-terangan tidak membuat pria menerima, bahkan mungkin membuat mereka takut, membuat mereka waspada. Sebaliknya, itu adalah kemajuan yang tenang dan tampak biasa-biasa saja yang paling menggugah hati mereka. Itu membuat mereka menjadi gelisah, sampai mereka sangat menginginkannya. Sesampainya di ruang tamu, Qin Hongyu melihat sekeliling dan bertanya dengan santai, apa, istrimu tidak ada di rumah? Chen Xuan menuangkan teh sambil menjawab, oh, dia tidak tinggal di sini. Qin Hongyu mengangkat alisnya, tidak tinggal di sini. Tidak mungkin. Meninggalkan pria yang begitu baik sendirian di rumah, bukankah dia takut kamu akan dicuri oleh wanita lain? Saat dia berbicara, Qin Hongyu duduk di sofa di depan Chen Xuan dan dengan santai menyilangkan kakinya. Karena Qin Hongyu mengenakan rok lipit yang sangat pendek, pandangan memikat dari kakinya yang bersilang sangat menarik dan sulit untuk berpaling. Selain itu, implikasinya baru-baru ini untuk mencurinya membuat pikiran seseorang semakin mengembara. Tatapan Chen Xuan secara tidak sengaja menyapu kaki Qin Hongyu, tapi dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Chen Xuan tidak yakin apakah tindakannya disengaja atau tidak. Jika itu tidak disengaja, dia setidaknya harus mempertahankan temperamennya sendiri. Tetapi jika itu disengaja, maka Chen Xuan merasa dia benar-benar perlu menjaga jarak dari wanita ini. Chen Xuan memulai, Nona Qin, sebenarnya, saya memiliki beberapa hal mendesak yang harus saya tangani hari ini, dan saya mungkin tidak punya waktu untuk menghibur Anda.
Ini dikatakan dengan cukup sopan, tetapi siapapun yang memiliki ketajaman dapat mengatakan bahwa Chen Xuan mengeluarkan perintah untuk pergi. Alih-alih pergi, Qin Hongyu bertanya dengan rasa ingin tahu, masalah mendesak apa yang kamu miliki? Mengapa tidak memberitahu saya mungkin bisa membantu Anda. Chen Xuan tidak bermaksud memberitahu Qin Hongyu begitu banyak. Tapi setelah dipikir-pikir, sebagai putri markis kota Jiang, Qin Hongyu pasti memiliki jaringan yang jauh lebih luas daripada Zheng Qingsui. Dia mungkin memang bisa membantunya. Jadi, Chen Xuan mengungkapkan kebutuhannya yang mendesak akan revival grace, meskipun dia mengabaikan secara spesifik penggunaannya dan masalah tentang Song Qiuhuan. Setelah mendengar cerita Chen Xuan, Qin Hongyu melambaikan tangannya dengan acuh dan berkata dengan santai, "Hei, saya pikir itu masalah besar." Ternyata itu hanya ramuan. Chen Xuan menjelaskan, revival grace bukanlah ramuan biasa. Ramuan ini sangat langka, dan Anda tidak bisa membelinya di apotek biasa. Qin Hongyu tersenyum samar, tentu saja, Anda tidak dapat menemukannya di apotek biasa. Namun, ada tempat di mana saya yakin Anda dapat menemukan rumput kebangkitan yang Anda cari. Faktanya, jika ramuan seperti itu benar-benar ada di dunia ini, tempat itu mungkin satu-satunya yang memilikinya. Mata Chen Xuan berbinar, tempat apa yang kamu bicarakan? Ekspresi Qin Hongyu menggoda, saya dapat memberitahu Anda, tetapi Anda harus berjanji untuk membawa saya ke sana bersama Anda. Chen Xuan tidak menyangka Qin Hongyu mengajukan permintaan seperti itu. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak punya pilihan lain. Pada akhirnya, Chen Xuan mengangguk, baiklah, aku berjanji padamu. Qin Hongyu sangat gembira. Untuk benar-benar memenangkan hati Chen Fengchuo, dia sangat membutuhkan kesempatan untuk menghabiskan waktu lama sendirian bersamanya. Dan Quest for Revival Grace ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Baiklah, sekarang kamu bisa memberitahuku. Di mana tepatnya kita dapat menemukan Revival Grace? Chen Xuan buru-buru bertanya. Qin Hongyu di sofa memberi isyarat main-main dengan jarinya ke arah Chen Xuan. Chen Xuan, tidak punya pilihan, membungkuk. Dari dekat, dia bisa dengan jelas mencium aroma parfum di tubuh Qin Hongyu, serta napasnya yang semanis anggrek. Perasaan seperti ini sudah cukup untuk membuat pria manapun gatal dengan keinginan. Bab 582 Kotapan. Chen Xuan merasa ada yang tidak beres. Tepat saat dia hendak melepaskan diri, lengan Qin Hongyu langsung melingkari lehernya. Sudah kubilang, hal yang kamu cari ada di dalam. Kotapan, kota Qingshan. Nafas hangat yang harum seperti anggrek membuat hati seseorang goyah, terpesona dan bingung. Chen Xuan buru-buru menarik diri, bergumam pelan, Kotapan, kota Qingshan. Chen Xuan belum pernah ke Pan City sebelumnya, tapi dia ingat pernah melihatnya di televisi. Kotapan terkenal di negara Yan karena bahan obatnya, menghasilkan berbagai ramuan berharga. Bahwa Qin Hongyu dapat menemukan Soul Resurrection Grace di kota Qingshan Kotapan bukanlah hal yang tidak masuk akal. Pada saat itu, Qin Hongyu menambahkan, ramuan dunia terutama berasal dari Kotapan, dan kota Qingshan ini adalah basis terbesar untuk bahan obat di Kotapan, pusat nasional untuk pertukaran bahan obat. Di sana, Anda pasti akan menemukan apa yang Anda cari. Chen Xuan mengangguk, membuat keputusan, baiklah, ayo pergi ke Pan City sekarang. Setelah itu, Qin Hongyu mengantar Chen Xuan dalam perjalanan. Namun, Chen Xuan segera menyadari ada sesuatu yang salah. Ini sepertinya bukan jalan menuju Pan City, bukan? Qin Hongyu tersenyum misterius, santai saja, apakah kamu takut aku akan menjualmu? Chen Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, wanita ini terkadang aneh, dan dia tidak tahu apa yang dia rencanakan. Tapi setengah jam kemudian, Chen Xuan mengerti segalanya. Mobil sport itu melaju langsung ke bandara di mana sebuah pesawat pribadi sudah menunggu di landasan. Cepat naik pesawat. Qin Hongyu tersenyum penuh kemenangan. Baru kemudian Chen Xuan menyadari, pada saat yang sama dipenuhi dengan kekaguman. Memang, putri seorang markis benar-benar tahu cara membuat pintu masuk. Di pesawat, Chen Xuan telah merencanakan untuk beristirahat, tetapi Qin Hongyu membuatnya terus berbicara sepanjang perjalanan. 2 jam kemudian, pesawat akhirnya tiba di Bandara Pan City, di mana seseorang sudah menyiapkan SUV untuk mereka. Jika tidak ada yang lain, memiliki Qin Hongyu, Putri Markis, menyelamatkan cukup banyak masalah. Jika tidak, dengan kecepatan Chen Xuan, dia akan membutuhkan beberapa jam lagi untuk sampai ke sini. 1 jam kemudian, Chen Xuan dan Qin Hongyu tiba di kota Qingshan, yang terletak di kaki pegunungan. Meskipun disebut kota, tingkatnya yang ramai tidak kalah dengan kota besar. Terutama di pusat kota, di mana kios-kiosnya banyak seperti awan, dengan pedagang yang menjual jamu datang dan pergi, banyak yang membawa plat nomor luar kota dan berbicara dengan berbagai aksen. Chen Xuan mencoba menanyakan beberapa kios, tetapi hasilnya agak mengecewakan. Banyak ramuan obat yang dijual memang langka, tetapi tidak ada rumput kebangkitan yang dicari Chen Xuan.
Chen Xuan menjadi semakin putus asa. Mungkinkah bahkan di sini, tidak ada rumput kebangkitan yang bisa ditemukan? Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti Song Qiuhuan benar-benar tidak bisa membantu? Melihat Chen Xuan berulang kali menemui jalan buntu, Qin Hongyu, yang mengikuti di belakang, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, berbicara dengan nada yang tampak lebih tua dari usianya. Dr. Chen, Anda tidak akan menemukan rumput kebangkitan yang Anda cari dengan cara ini. Chen Xuan berhenti sejenak, lalu bagaimana saya harus mencarinya? Meskipun kemampuan Chen Xuan jauh melebihi orang biasa, pengalamannya dalam menjalani dunia bela diri sama sekali tidak mendekati Qin Hongyu. Pada saat ini, dia hanya bisa dengan rendah hati meminta bimbingan. Qin Hongyu menganalisis, jika seperti yang Anda katakan, dan rumput kebangkitan sangat langka, itu pasti akan sangat berharga. Kios biasa seperti itu tidak akan menjualnya secara langsung. Aku baru saja menanyaimu. Ada lelang bawah tanah di kota Qingshan yang sering melelang jamu yang sangat berharga. Mungkin Anda akan menemukan rumput kebangunan rohani yang Anda cari di sana. Chen Xuan tiba-tiba melihat cahaya, itu sangat masuk akal. Membawa Qin Hongyu bersama hari ini ternyata menjadi pilihan yang bijaksana. Melihat analisisnya ditegaskan oleh Chen Xuan, Qin Hongyu merasa cukup senang dengan dirinya sendiri. Bagaimana, saranku pasti sangat membantu, kan? Jadi, bagaimana Anda akan berterima kasih kepada saya? Chen Xuan tersenyum masam, sebagai putri markis, kamu memiliki semua yang kamu inginkan. Anda mungkin tidak akan peduli dengan ucapan terima kasih saya, bukan? Namun, Qin Hongyu tersenyum ringan, itu tergantung orangnya. Saya mungkin tidak peduli dengan rasa terima kasih orang lain, tetapi saya menghargai rasa terima kasih Anda. Kata-kata Qin Hongyu, syarat dengan makna, tak terhindarkan mengarah pada imajinasi liar. Tapi, sebelum Chen Xuan bisa berpikir lebih jauh, Qin Hongyu menunjuk ke hiasan kain kupu-kupu di warung terdekat dan berkata, mengapa kamu tidak membelikannya untukku sebagai tanda terima kasihmu? Chen Xuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Kupu-kupu kain tampak agak biasa, paling berharga paling banyak puluhan yuan. Dia tidak menyangka Qin Hongyu, putri seorang markis, akan menyukai barang biasa seperti itu. Qin Hongyu memang sangat membantu dalam perjalanan ini, dan itu adalah permintaan yang sangat kecil. Chen Xuan tentu saja tidak punya alasan untuk menolak. Baiklah, aku akan membelikannya untukmu. Chen Xuan menanyakan harga kepada pemilik kios dan hendak membayarnya. Tapi saat itu, sebuah tangan tiba-tiba mengulurkan tangan, menyambar kupu-kupu kain dari tangannya. Kupu-kupu ini cantik, berapa harganya? Aku akan mengambilnya. Tanpa diskusi lebih lanjut, orang tersebut dengan santai melemparkan uang kertas 100 yuan di depan pemilik kios. Chen Xuan mengerutkan kening, dia jelas orang pertama yang tertarik pada barang itu, dan orang ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mencoba mengambilnya, yang cukup kasar. Maaf, kami yang pertama membeli barang ini, kata Chen Xuan dengan dingin. Pihak lain mendengus, apa bedanya kamu melihatnya dulu? Aku, mengapa, itu kamu. Setelah melihat wajah orang lain dengan jelas, Chen Xuan juga terkejut. Gadis di hadapannya tidak lain adalah Ye Chongling dari aliansi bela diri Beijiang. Hanya saja Ye Chongling mengenakan kostum kuno, jadi Chen Xuan tidak mengenalinya pada pandangan pertama. Di belakang Ye Chongling diikuti beberapa pria tangguh juga dengan kostum kuno, tampak seperti pengawal, yang tampaknya tidak pada tempatnya di masyarakat modern. Setelah melihat Chen Xuan, kemarahan kamu berkobar-kobar. Selama pertempuran baru-baru ini antara aliansi bela diri Beijiang Utara dan Selatan, Chen Xuan pertama kali mencuri pusat perhatian, dan kemudian di Leidong, pesta bulan purnama Pangeran Muda, dia telah dihukum berat oleh Lei Tianzong karena merusak amulet yang dibuat Chen Xuan untuk Leidong. Dengan campuran dendam lama dan baru, bagaimana mungkin Ye Chongling tidak marah? Bertemu dengan kutukan sepertimu di sini benar-benar kebetulan yang tidak menguntungkan. Chen Xuan tetap tenang, saya tidak pernah berpikir untuk melintasi Anda, tetapi saya adalah orang pertama yang membeli ini untuk diberikan kepada seorang teman. Tatapan Ye Chongling kemudian beralih ke Qin Hongyu yang berdiri di samping mereka. Sejujurnya, bahkan Ye Chongling, yang juga seorang wanita, mau tidak mau terpana oleh kesan pertama Qin Hongyu. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah kecemburuan seorang wanita. Ye Chongling mengejek, jadi di belakang punggung istrimu, kamu mengajak wanita lain keluar untuk bersenang-senang. Kemudian, menoleh ke Qin Hongyu, dia mengejek, bahkan menggoda pria yang sudah menikah, kamu juga tidak baik. Mengejek Chen Xuan dan wanita cantik itu bersama-sama memberi Ye Chongling gelombang kepuasan. Tapi sebelum dia bisa menikmati kemenangannya, tampar. Tanpa sepatah kata pun, Qin Hongyu memukul wajahnya. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara denganku seperti itu? Bab 583. Penghinaan. Ye Chongling tercengang oleh tamparan itu. Dia mengira wanita di hadapannya tampak lemah dan mudah diintimidasi, namun yang mengejutkannya, wanita itu telah memberinya tamparan keras tanpa sepatah kata pun. Di samping mereka,
Chen Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, merasa bahwa Ye Chongling hanya mendekati kematian. Dari semua orang yang tersinggung, dia harus memprovokasi putri seorang markis, dan ditampar memang salahnya sendiri. Sayangnya, Ye Chongling tidak memiliki kesadaran diri akan keadaannya. Ye Chongling memegangi wajahnya dengan tak percaya, meneriaki Qin Hongyu, "Kamu celaka, beraninya kamu memukulku." Tampar. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Qin Hongyu memberikan tamparan kuat lainnya. Jelas, Qin Hongyu sama sekali tidak menganggap Ye Chongling serius. Setelah ditampar 2 kali berturut-turut, Ye Chongling sangat marah sehingga dia menjadi gila karena marah. "Kamu orang rendahan, aku akan membunuhmu." Ye Chongling meraung dengan marah, mengangkat tangannya untuk menamparkan wajah Qin Hongyu. Dengan kekuatan seperti itu di balik tamparannya, jika mendarat di wajah Qin Hongyu, itu akan membunuh atau melukainya dengan parah. Tentu saja, Chen Xuan tidak bisa hanya berdiri dan melihat Qin Hongyu tertabrak, jadi dia dengan cepat turun tangan untuk menghentikannya, meraih pergelangan tangan Ye Chongling dengan kuat. "Cukup, menyinggung perasaannya tidak akan ada gunanya bagimu," dia memperingatkan dengan baik. Meskipun Ye Chongling berasal dari keluarga yang kuat, dia hanya berafiliasi dengan aliansi bela diri Beijiang, yang tidak sebanding dengan markis kota Jiang. Ye Chongling keras kepala, dan setelah ditampar tanpa alasan, dia hampir tidak bisa menelan harga dirinya. "Chen Xuan, lepaskan aku, kalau tidak aku akan menghajarmu juga," Ye Chongling berteriak dengan marah. Sebelum Chen Xuan bahkan bisa menjawab, "Tampar!" Qin Hongyu memberikan tamparan keras lagi di wajah Ye Chongling. "Kamu makhluk keji, menurutmu siapa lagi yang bisa kamu pukul?" Qin Hongyu memarahinya tanpa sopan santun. Bahkan Chen Xuan tidak bisa berkata-kata. Putri Markis ini benar-benar mendominasi, ketegasannya tak terbendung. Kali ini, Ye Chongling benar-benar menjadi gila. Dia tidak pernah dalam hidupnya harus menelan penghinaan seperti ditampar 3 kali. "Untuk apa kalian semua berdiri, bunuh bajingan ini untukku." Mengikuti raungan Ye Chongling, beberapa pria berpakaian kuno di belakangnya akhirnya keluar dari kebingungan mereka dan bergegas menuju Qin Hongyu. Chen Xuan mengerutkan kening dan buru-buru melangkah maju untuk menemui mereka. Selama pertukaran, Chen Xuan sedikit terkejut. Orang-orang ini secara tak terduga kuat, bahkan di antara seniman bela diri, mereka luar biasa. Namun, orang-orang yang kuat ini sekarang melayani sebagai pengikut Ye Chongling, yang tidak dapat dijelaskan. Untungnya, keterampilan Chen Xuan telah meningkat pesat dibandingkan sebelumnya, dan meskipun orang-orang ini kuat, mereka tetap tidak cocok untuknya. Dalam beberapa tarikan napas, 5 atau 6 pria berpakaian kuno terlempar ke tanah oleh Chen Xuan. Hati Ye Chongling dipenuhi dengan kebencian, dan wajahnya berubah karena marah. "Chen Xuan, aku akan membunuh kalian semua." Ye Chongling meraung dan melemparkan pukulan ke arah Qin Hongyu. Chen Xuan melangkah maju dan dengan kuat menggenggam kepalan tangan Ye Chongling. Chen Xuan menatap mata Ye Chongling dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sudah cukup, hentikan." Meskipun insiden hari ini telah dimulai karena Ye Chongling, dia tidak berhasil menang dari awal hingga akhir. Selain itu, dia adalah putri Ye Bufan dan berkenalan dengan Guan Hong, jadi Chen Xuan benar-benar tidak ingin memperburuk situasi lebih jauh. Tapi Ye Chongling terlalu bangga untuk mendengarkan. "Pergilah ke neraka." Dengan tendangan, Ye Chongling memaksa Chen Xuan melepaskan cengkeramannya dan terus mundur. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Ye Chongling sekali lagi menyerang Qin Hongyu. Pada saat ini, kebencian Ye Chongling terhadap Qin Hongyu telah meresap ke dalam tulangnya, dia sangat ingin menguliti Qin Hongyu hidup-hidup untuk melampiaskan amarahnya. Dihadapkan dengan kemajuan Ye Chongling yang tak kenal lelah, Qin Hongyu tetap tenang dan tenang, tak tergoyahkan, bahkan menunjukkan sedikit schadenfreude. Karena dia sangat menyadari kekuatan Chen Xuan. Chen Fengchuo dari Liangjiang, bagaimana dia bisa diperebutkan oleh seorang gadis biasa? Memang, seperti yang dipikirkan Qin Hongyu, Chen Xuan sudah melangkah maju untuk mencegat Ye Chongling sebelum dia bisa mencapai targetnya. Tidak dapat menahan amarahnya, Ye Chongling melepaskan semua kemarahannya pada Chen Xuan. Dalam sekejap, pukulan dan tendangannya yang sengit menghujani Chen Xuan seperti badai. Sebagai putri kepala aliansi bela diri Beijiang, Ye Chongling sangat kuat. Dipicu oleh kemarahannya yang mengamuk, serangannya tidak menyisakan ruang untuk menahan diri, mendorong Chen Xuan untuk terus mundur untuk sementara waktu. Chen Xuan awalnya menahan diri karena rasa hormatnya pada Ye Bufan dan Guan Hong, tetapi saat Ye Chongling menjadi semakin kejam, dia akhirnya kehilangan kesabarannya. Chen Xuan meraung marah saat dia melemparkan pukulan. Boom! Ye Chongling melakukan pukulan ke dada, memuntahkan seteguk darah, dan terbang mundur. Melihat ke bawah pada Ye yang meringkuk di tanah, Chen Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya, wanita ini benar-benar membawa ini pada dirinya sendiri. "Chen Xuan, kamu luar biasa. Syukurlah untuk Anda." Qin Hongyu memuji Chen Xuan dengan pujian, benar-benar berperilaku seperti penggemar yang kepincut. Kemudian,
Qin Hongyu berbalik untuk melihat Ye Chongling dengan seringai dingin yang menghina di bibirnya. Kamu pelacur, apakah kamu nyaman sekarang? Ye mengerutkan giginya karena benci, membuat suara mencicit, berharap dia bisa melahap Qin Hongyu. Ada apa? Tidak yakin. Qin Hongyu mengangkat alisnya, bermain dengan kupu-kupu kain di tangannya, dan tersenyum menawan, apakah kamu masih menginginkannya? Jika ya, ingatlah untuk mencariku di kota Jiang. Ingat, nama saya Qin Hongyu. Chen Xuan menghela nafas tanpa daya. Konflik antara perempuan terkadang bisa lebih intens daripada konflik antara laki-laki, terutama dengan dua orang seperti sebelumnya. Baiklah, ayo pergi, desak Chen Xuan. Qin Hongyu memberi Ye Chongling senyuman kemenangan dan, mengibaskan kupu-kupu kain, pergi dengan harga dirinya. Setelah Qin Hongyu pergi, Ye Chongling mengeluarkan raungan panik, mendidih karena marah. Sungguh penghinaan yang luar biasa. Baginya, semua yang baru saja terjadi adalah penghinaan yang luar biasa. Setelah menderita penghinaan di tangan Markis Liang Jiang Lei Tianzong terakhir kali, Ye Chongling yang putus asa meninggalkan kota Huai, dan karena takdir, dia menjadi murid aliran pedang darah, salah satu dari sedikit sekte seni bela diri sejati. Hanya dalam beberapa bulan pelatihan, Ye Chongling telah membuat kemajuan besar dalam kultivasinya, yang juga telah memperluas wawasannya. Dia mengira bahwa dengan kultivasinya, dia dapat dengan mudah mengabaikan Chen Xuan, namun yang mengejutkannya, dia masih mengalami kekalahan telak. Qin Hongyu, Chen Xuan, aku akan membunuhmu. Bunuh kalian berdua. Ye Chongling menumbuk tanah dengan marah, memukuli telapak tangannya hingga berdarah namun masih belum bisa memadamkan amarahnya. Saat itu, sebuah suara muncul. Adik perempuan Ye, apa yang terjadi padamu? Di depan Ye Chongling, seorang pemuda yang mengenakan jubah kuno terkejut melihat penampilannya yang acak-acakan. Di belakang pemuda itu, 2 hingga 30 pengikut, semuanya mengenakan pakaian adat, membuntuti dengan setia. Ini adalah murid dari Sekte Bela Diri Sejati, aliran pedang darah. Bab 584. Siapa yang memberi Anda kepercayaan diri? Saat Ye Chongling melihat pemuda itu mengenakan pakaian mewah, dia segera bergegas ke arahnya seolah dia adalah penyelamatnya. Kakak senior Mo, mengapa kamu baru tiba sekarang? Saya baru saja diintimidasi oleh seseorang. Ye Chongling menempel pada pemuda berpakaian bagus itu, menangis begitu getir sehingga dia tampak seperti bunga pir yang bermandikan hujan, menimbulkan rasa kasihan pada orang lain. Melihat kondisi Ye Chongling, alis Mo Yucheng langsung berkerut. Sejak Ye Chongling bergabung dengan aliran pedang darah, Mo Yucheng telah memendam kasih sayang pada gadis ini dari dunia sekuler. Sekarang, melihat gadis yang dia sukai diintimidasi, Mo Yucheng secara alami tidak akan mendukungnya. Jangan panik, pelan-pelan, siapa yang begitu berani-berani menggertakmu, dia menuntut. Ye Chongling kemudian menceritakan kejadian sebelumnya dengan hiasan. Setelah mendengar akun Ye Chongling, Mo Yucheng menjadi sangat marah. Betapa tidak masuk akalnya. Mo Yucheng, marah, melemparkan pukulan ke tanah. Boom! Di atas tanah beraspal semen, sebuah kawah berbentuk lubang seukuran mangkuk tiba-tiba muncul entah dari mana. Bentuk pembentukan Ki sejati, ini adalah kekuatan yang baru diperoleh setelah menerobos ke ranah Grandmaster seni bela diri. Untuk menyambar item yang Anda perhatikan terlebih dahulu, dan bahkan berani mengangkat tangan melawan Anda, apakah mereka benar-benar berpikir para murid aliran pedang darah mudah diintimidasi? Saudari Ye, yakinlah, aku akan meminta seseorang menyegel kota Qingshan saat ini juga, dan memastikan bahwa pasangan anjing itu tidak melarikan diri. Mo Yucheng meyakinkan, menepuk dadanya dengan percaya diri. Sangat gembira dengan kata-katanya, Ye Chongling berkata, terima kasih banyak, kakak senior Mo, kamu selalu baik padaku. Saat dia berbicara, Ye Chongling memeluk Mo Yucheng lebih erat. Merasakan tubuh lembut kecantikan di pelukannya, hati Mo Yucheng berdebar kencang karena kegembiraan dan keinginan. Bagi Mo Yucheng, ini adalah kesempatan yang dikirim dari surga. Selama dia bisa membalaskan dendam saudari Ye, hatinya pasti akan menjadi miliknya. Kemudian, memenangkan kasih sayangnya akan menjadi hal yang mudah. Sebagai putra pemimpin aliran pedang darah, dan dengan aliran pedang darah menjadi bagian dari Sekte Bela Diri Sejati, itu adalah liga yang terpisah dari Sekte Seni Bela Diri biasa. Sekte Bela Diri Sejati selalu merahasiakan keberadaan mereka, melibatkan diri mereka sendiri dengan dunia duniawi. Namun demikian, pengaruh Sekte Bela Diri Sejati tidak dapat disangkal. Dikatakan bahwa itu Grandmaster Seni Bela Diri adalah pemandangan umum dalam barisan mereka, dan mereka bahkan memiliki Grandmaster Alam Divine, yang hanya disebutkan dalam legenda. Untuk alasan ini, sekte seperti aliran pedang darah, Sekte Bela Diri Sejati, memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan 4 keluarga besar dari timur, barat, selatan, dan utara tidak akan dengan mudah berkelahi dengan Sekte Bela Diri Sejati seperti itu kecuali benar-benar diperlukan. Sekarang, dengan satu perintah dari Mo Yucheng,
para murid aliran pedang darah dengan cepat memobilisasi aliansi bela diri setempat, mengepung seluruh kota Qingshan untuk menangkap dua orang yang telah menyinggung Ye Chongling. Adapun penderitaan mereka sendiri, Chen Xuan dan Qin Hongyu tidak tahu. Saat malam tiba, Chen Xuan dan Qin Hongyu tiba di pelelangan bawah tanah. Pada saat itu, seluruh lelang bawah tanah dipenuhi oleh orang-orang. Kebanyakan dari mereka adalah apoteker yang berharap untuk menambah pengetahuan mereka dan mungkin menemukan penawaran, dan banyak, seperti Chen Xuan, ada di sana untuk mencari obat. Kota Pan adalah pusat ramuan obat terbesar di seluruh negeri Yan, dengan sebagian besar tanaman obat berharga berasal dari sini. Bagi para pedagang obat-obatan ini, ramuan berharga ini telah diilhami dengan nilai yang lebih dalam yang melampaui penggunaannya yang sederhana dalam mengobati penyakit dan menyelamatkan nyawa. Mereka telah menjadi barang koleksi yang diperebutkan oleh orang kaya, seperti karya seni. Justru karena inilah pelelangan kecil di kota Qingshan, yang terletak di lembah kota Pan, menarik begitu banyak pedagang kaya untuk mengamati. Menyaksikan situs lelang yang setara dengan paviliun Hanjiang, Chen Xuan juga merasakan keterkejutan. Seandainya dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan pernah percaya bahwa keagungan seperti itu bisa ada di kota kecil di selatan ini. Chen Xuan melihat sekilas bahwa di tengah pelelangan ada sebuah platform setinggi lebih dari 1 meter, dengan beberapa lemari kaca di atasnya. Lemari-lemari tersebut berisi berbagai jenis obat-obatan, yang tampaknya siap dijual selama acara lelang ini. Saya tidak menyangka mereka juga menjual obat-obatan di sini. Dr. Chen, dengan keahlian medis Anda yang luar biasa, apakah menurut Anda obat-obatan ini berguna? Qin Hongyu, melihat dengan rasa ingin tahu pada obat-obatan yang dipajang di peron, bertanya. Setelah memeriksanya dengan cermat, Chen Xuan menjawab, mereka berguna sampai batas tertentu, tetapi teknik yang digunakan untuk memurnikan obat-obatan ini terlalu kasar, dan ada masalah dengan ramuannya, sehingga membatasi kemanjurannya. Jika kita mengklasifikasikan obat-obatan ini, paling banter, mereka hanya akan dianggap sebagai kelas yang lebih rendah. Hanya saja, lebih baik daripada tidak sama sekali. Sebenarnya, menyebut mereka kelas inferior berarti melihat obat-obatan ini dalam cahaya yang terlalu menguntungkan. Dengan pengetahuan yang diwarisi Chen Xuan, kualitas obat-obatan ini sangat buruk, bahkan tidak layak untuk status kelas yang lebih rendah. Tentu saja, penilaian seperti itu sepenuhnya didasarkan pada pengetahuan warisan Chen Xuan yang luar biasa. Di mata orang awam, dibandingkan dengan pil biasa, efek dari obat-obatan ini masih akan dianggap cukup signifikan. Setelah mendengar penilaian Chen Xuan, Qin Hongyu tampak agak kecewa. Saya telah merencanakan untuk membeli beberapa untuk diambil kembali, tetapi mendengar apa yang Anda katakan, saya lebih suka tidak. Saat itu, teguran marah tiba-tiba datang dari belakang. Siapa orang mudik negeri ini, yang berani melontarkan omong kosong seperti itu? Chen Xuan dan Qin Hongyu berbalik, hanya untuk melihat bahwa sekelompok besar pria berjas hitam entah bagaimana muncul di belakang mereka. Di depan orang-orang ini ada seorang pria parubaya berjas yang menatap Chen Xuan dengan mata marah, jelas kesal dengan ucapan Chen Xuan sebelumnya. Alis Chen Xuan terangkat, apakah kamu berbicara denganku? Pria berjas itu melangkah maju, menatap Chen Xuan dengan tatapan tidak ramah dan berkata mengejek, siapa lagi, apakah ada orang mudik negara lain di sini? Hahaha. Melihat hal ini, para pengusaha kaya di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Memang, semua yang hadir kaya atau bangsawan, dan mereka yang berpakaian sejelas Chen Xuan memang langka. Semua orang memperlakukan Chen Xuan seolah-olah dia adalah seorang udik desa yang datang untuk mendapatkan pengalaman. Pada saat itu, pria berjas itu melanjutkan, obat-obatan lian rentang kami memiliki khasiat yang aneh dan merupakan buku terlaris di seluruh dunia, menyebut beberapa di antaranya sebagai obat ilahi tertinggi tidak akan berlebihan. Siapa yang memberimu keberanian untuk mengkritik obat-obatan lian rentang kita sebagai kelas yang lebih rendah? Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh tempat menjadi gempar. Ya ampun, anak muda ini benar-benar memiliki keberanian, berani menjelek-jelekkan lian rentang di tempat tuan ketiga lian. Dia benar-benar berani mengatakan bahwa obat-obatan lian rentang adalah kelas yang lebih rendah, ketidaktahuan seperti itu. Bukankah begitu? Jika obat-obatan lian rentang dianggap inferior, bukankah obat-obatan dari tempat lain hanya cocok untuk memberi makan anjing? Itu sebabnya dia hanya bajingan desa belaka, hahaha. Pengusaha kaya semua berbicara dengan sinis, menganggap Chen Xuan benar-benar sembrono dan bodoh. Bab 585. Tuan ketiga lian. Menghadapi omelan tuan ketiga lian, Chen Xuan tidak bisa menahan tawa masam. Dia hanya membuat beberapa komentar santai, tidak pernah mengharapkan tuan ketiga lian ini untuk berpegang teguh pada mereka dengan gigih. Dari gumaman orang banyak, Chen Xuan sudah mengetahui bahwa tuan ketiga lian ini bukanlah sosok biasa, tampaknya penyelenggara lelang bawah tanah ini. Chen Xuan datang untuk rumput kebangkitan, untuk menyelamatkan nyawa Song Qiuhuan, jadi dia tidak bermaksud menimbulkan masalah. Jadi, Chen Xuan tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, lupakan saja, anggap saja aku tidak pernah mengatakan apa-apa.
Bagi Chen Xuan, ini jelas merupakan konsesi, tetapi bagi tuan ketiga Lian, sepertinya Chen Xuan benar-benar mundur. Maksudmu kamu ingin aku menganggap kata-katamu sebagai kentut, kan? Izinkan saya memberitahu Anda, jangan bicara omong kosong tentang hal-hal yang tidak Anda pahami. Jika aku mendengarmu menyemburkan omong kosong di sini lagi dan menjelek-jelekkan Lian Rentang kita, aku akan mencabik mulutmu. Tuan ketiga Lian sangat marah, melemparkan banyak makian ke Chen Xuan tanpa sedikit pun sopan santun. Qin Hongyu dikenal karena temperamennya yang berapi-api dan tidak tahan lagi, dia menghadapi tuan ketiga Lian secara langsung. Ada apa denganmu? Apakah Anda benar-benar berpikir Chen Xuan takut pada Anda? Dia sengaja menyayangkan perasaanmu, tidak ingin mengungkapkan kekuranganmu, mengerti? Sekarang kamu hanya tidak tahu berterima kasih tanpa malu-malu. Dengan beberapa kata berturut-turut, wajah tuan ketiga Lian berubah warna menjadi hati. Orang-orang di sekitarnya juga benar-benar tercengang. Ini adalah orang-orang yang secara teratur berkumpul di sekitar lingkaran pengobatan dan sangat menyadari kekuatan keluarga Lian. Sebagai salah satu pemasok utama bahan obat di dalam batas negara Yan, bisnis keluarga Lian hampir menguasai setengah dari pasar obat perbatasan selatan. Dan di kota Qingshan, keluarga Lian adalah penguasa yang tak terbantahkan. Namun, tanpa diduga, seorang gadis muda dari Huoswere secara terbuka menghukum mereka, hal yang sangat langka dalam hidup mereka. Lian Qigang, tuan ketiga Lian, juga mendidih karena marah. Dasar bajingan kecil, aku menantangmu untuk mengatakannya lagi. Qin Hongyu sama sekali tidak takut, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Apa kau tahu siapa dia? Dalam hal keahlian di bidang kedokteran, dia berkali-kali lebih kuat darimu. Jika dia mengatakan obatmu tidak baik, maka itu pasti tidak baik. Jika dia mengatakan itu inferior, maka itu pasti inferior. Kamu. Lian Qigang sangat marah sehingga dia membusungkan janggutnya dan memelototinya, berharap dia bisa menamparkan Qin Hongyu tepat di wajahnya. Setelah sekian lama, Lian Qigang akhirnya berhasil tenang dan mengangguk berulang kali. Baiklah, katamu pengetahuannya tentang kedokteran melampaui Lian Rentang, kan? Oke, kalau begitu, hari ini kamu harus menjabarkan untukku secara detail, persis di mana kekurangan obat Lian Rentang. Kalau tidak, aku tidak akan pernah melepaskan ini. Lian Qigang dipenuhi dengan semangat yang garang, dengan jelas menunjukkan bahwa kecuali Chen Xuan memberikan penjelasan yang memuaskan, dia tidak bermaksud untuk membiarkan semuanya beristirahat. Qin Hongyu selalu kompetitif, dan sekarang dia menolak untuk memberi Lian Qigang wajah apapun. Chen Xuan, karena dia memohon padamu untuk menelanjanginya, jangan sopan padanya, dan beritahu dia dengan tepat berapa nilainya. Chen Xuan merasa tidak berdaya, awalnya dia tidak bermaksud menimbulkan masalah, tapi sepertinya sekarang dia harus mengatakan sesuatu. Akhirnya, Chen Xuan tidak punya pilihan selain angkat bicara. Baiklah, karena kamu ingin mendengarnya, aku hanya akan mengucapkan beberapa patah kata. Chen Xuan tiba di depan etalase, menunjuk obat di dalam dan berkata, jika saya tidak salah, khasiat pil ini seharusnya untuk mengusir angin dan menghilangkan panas, bukan? Bahan-bahannya antara lain Qin Jiao, Fang Ji. Di antara mereka, 5 gada Qin Jiao, 10 gada Fang Ji, 15 gada kulit Haitong, dan 15 gada ranting Murbei. Masalah utama dengan obat ini terletak pada kulit Haitong, karena tambahan 5 kian menyebabkan ketidakseimbangan dalam efek obatnya. Begitu kata-kata ini diucapkan, rumah lelang yang awalnya berisik menjadi sangat sunyi. Semua orang menatap Chen Xuan dengan mata heran, merasa seolah-olah mereka telah melihat hantu. Untuk dapat mengetahui formula dan takaran obat hanya dengan melihat sekilas, bahkan menunjukkan kekurangannya. Ini, pasti semacam lelucon, kan? Namun, pada saat ini, kulit Lian Qigang sudah berubah drastis, dipenuhi dengan keterkejutan. Karena dia sangat jelas bahwa semua yang baru saja dikatakan Chen Xuan benar-benar akurat. Pada saat ini, Chen Xuan pindah ke etalase lain. Sambil menunjuk obat di dalamnya, dia melanjutkan, fungsi utama obat ini adalah menyehatkan jantung dan menenangkan pikiran. Bahan-bahan yang digunakan antara lain Polygala, Poria, Lingzi, dan Dansen. Di antara mereka, Polygala 5 kian, Poria 5 kian, Lingzi 20 kian, Dansen 15 kian. Tidak ada masalah besar dengan dosis bahan dalam obat ini, sangat disayangkan bahwa obat ini kekurangan Poria, yang menyebabkan sakit kepala ringan sebagai efek samping bagi sebagian orang. Jika 10 kian Poria tambahan ditambahkan sebagai obat berdaulat, itu tidak hanya akan menyelesaikan masalah ini, tetapi juga setidaknya menggandakan kemanjuran obat secara keseluruhan. Lian Qigang terkejut sekali lagi. Kali ini, Chen Xuan benar lagi. Faktanya, obat ini telah diturunkan di Lian Rentang selama beberapa dekade, dan mereka telah menerima beberapa keluhan tentang sakit kepala setelah meminumnya. Mereka juga telah berusaha berkali-kali untuk memperbaiki komposisi obat ini, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Tanpa diduga, pemuda dari Huoswere ini dengan mudah menunjukkan solusinya. Setelah itu,
Chen Xuan pergi ke dua etalase lagi dan juga menunjukkan kekurangan obat-obatan di dalamnya, memukul kepala setiap kali. Pada saat ini, seluruh venue sudah menjadi sangat sunyi sehingga Anda bisa mendengar pin jatuh. Semua orang sangat terguncang oleh metode menakjubkan Chen Xuan, dan tidak ada yang berani meremehkannya lagi. Saat Chen Xuan mendekati etalase kelima, siap untuk melanjutkan eksposisinya, Lian Qigang tidak bisa lagi menahan diri dan menyela, "Cukup. Apa yang Anda katakan sudah terlalu banyak." Dia tidak punya pilihan, karena hanya dengan beberapa komentar santai, Chen Xuan telah mengungkap formula 4 obat lian rentang. Jika seseorang dengan agenda mencatat dan menelitinya, tidak butuh waktu lama sebelum mereka dapat memproduksi obat-obatan yang identik dengan obat mereka. Jika itu terjadi, itu tidak akan memberikan pukulan kecil bagi lian rentang. Untungnya, itu hanya 4 obat. Jika Chen Xuan terus mengungkapkan lebih banyak resep obat, maka lian rentang akan benar-benar menderita kerugian besar kali ini. Dalam situasi seperti itu, bagaimana mungkin Lian Qigang berani membiarkan Chen Xuan melanjutkan? Dia benar-benar ketakutan sekarang. Qin Hongyu cukup sombong, bagaimana dengan itu? Apakah kamu melihat kemampuannya sekarang? Apakah Anda masih ingin terus mempermalukan diri sendiri? Wajah Lian Qigang langsung berubah marah saat dia menggonggong, "Beraninya kamu? Dari mana gadis liar ini berasal, untuk berbicara kepada saya dengan cara seperti itu? Benar-benar kurang sopan santun." Beralih ke Chen Xuan, dia berkata, "Dan kamu? Jangan berpikir bahwa Anda dapat mengkritik obat-obatan lian rentang kami hanya karena Anda memiliki kemampuan. Berpura-pura mendalam, menyemburkan omong kosong." Chen Xuan tersenyum masam, karena tuan ketiga lian ini benar-benar keras kepala. Meskipun ditunjukkan bagian yang sakit, dia tetap bersikeras untuk mengatasinya, yang benar-benar menggelikan. Bab 586. Dokter Ilahi nomor 1 di Liangjiang. Saat Chen Xuan hendak mengatakan sesuatu, seorang pelayan muda mendatangi Lian Qigang dan membungkuk dalam-dalam. "Tuan ketiga, barang lelang hari ini telah disiapkan, silakan lihat." Saat dia berbicara, sederet nyonya rumah di Chongsams masuk, masing-masing membawa nampan. Di atas nampan itu ada berbagai jenis rempah-rempah, menarik perhatian banyak penonton. Chen Xuan melihat salah satu nyonya rumah memegang apa yang dia inginkan. "Rumput kebangkitan!" Chen Xuan berseru. Lian Qigang mendengar ini dan segera menjadi tidak sabar. Rupanya khawatir kehadiran Chen Xuan di sana mungkin mengungkapkan lebih banyak informasi tentang obat-obatan lian rentang. Lian Qigang memarahi dengan marah, "Rumput apapun itu tidak ada hubungannya denganmu. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berani menodai reputasi lian rentang kami, Anda tidak diterima di pelelangan ini. Kalian berdua, pergi dari sini sekarang." Lian Qigang, geram, langsung mengeluarkan perintah penggusuran. Qin Hongyu sangat marah. Tangan di pinggul dia mendengus dingin, "Reputasi yang mencoreng, Andalah yang tanpa malu-malu meminta Chen Xuan untuk mengevaluasi pil Anda. Sekarang Chen Xuan telah mencapai titik yang sakit, kamu menjadi marah karena dipermalukan. Kamu." Lian Qigang sangat marah sehingga dia hampir meledak. Ketika sampai pada jawaban berlidah tajam, dia tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan Qin Hongyu. Saat Lian Qigang hendak memerintahkan seseorang untuk mengusir Chen Xuan dan Qin Hongyu, teriakan alarm tiba-tiba terdengar. Ini mengerikan. Elder Master Lian telah diserang. Lian Qigang terkejut dan dengan cepat mendorong kerumunan, memimpin orang-orang. Pada saat ini, di pintu masuk sebuah kamar pribadi di sisi venue, seorang lelaki tua jatuh ke tanah, wajahnya semerah hati babi, bernapas dengan cepat, dengan beberapa anggota keluarga Lian berkumpul. "Ayah, apa yang terjadi?" Lian Qigang bertanya, mengerutkan kening. Para pelayan keluarga Lian sama takutnya dengan burung puyuh, suara mereka bergetar saat mereka menjawab, kita tidak tahu. Dia baik-baik saja beberapa saat yang lalu, dan kemudian dia tiba-tiba pingsan. Seorang pelayan menyarankan, tuan yang lebih tua biasanya memiliki kondisi jantung, mungkinkah itu serangan jantung? Setelah mendengar saran pelayan itu, Lian Qigang mendapat wahyu dan bertepuk tangan dengan tajam, "Cepat. Bawakan aku pil penyelamat hati lian rentang segera." Seorang pelayan bergegas mengambil pil penyelamat hati, dan Lian Qigang mengambilnya, siap untuk memberikannya langsung ke mulut Elder Master Lian. "Berhenti." Chen Xuan tiba-tiba angkat bicara, "Melakukan ini akan membunuhnya." Ketika Lian Qigang melihat itu adalah Chen Xuan lagi, dia langsung marah dan mulai mengutuk. "Tutup mulutmu. Pil penyelamat hati ini adalah obat ilahi lian rentang kita, bagaimana mungkin bisa membahayakan siapapun? Jika kamu berani berbicara secara bergantian lagi, aku akan mematahkan kakimu." Namun, sebelum Chen Xuan dapat berbicara, suara lain tiba-tiba muncul. "Dia benar, apa yang kamu lakukan memang akan membunuh Elder Master Lian. Karena Elder Master Lian sama sekali tidak menderita penyakit jantung, dia diracuni." Saat suara itu jatuh, seorang lelaki tua melangkah maju, dan itu adalah wajah yang dikenalnya itu adalah dokter ajaib Fang Chengqian.
Mereka yang hadir semuanya berasal dari industri medis dan akrab dengan Fang Chengqian. Mengetahui bahwa dia adalah salah satu dari 4 tabib agung dari 2 sungai, mereka sangat menghormatinya dan memberi jalan baginya untuk melewatinya. Lian Qigang sangat senang melihat Miracle Dr. Fang dan tidak meragukan penilaiannya. Dokter ajaib Fang, senang sekali kamu ada di sini, tolong selamatkan ayahku, aku akan sangat berterima kasih. Fang Chengqian melambaikan tangannya, Tuan ketiga, kamu terlalu baik. Biar aku lihat. Dengan itu, Fang Chengqian dengan cepat memeriksa Elder Master Lian. Setelah penyelidikan ini, wajah Fang Chengqian langsung berubah menjadi jelek. Dokter ajaib Fang, bagaimana kabar ayahku? Lian Qigang dengan cepat bertanya. Fang Chengqian, dengan ekspresi serius, berkata, Elder Master Lian telah diracuni dengan racun bunga 5 langkah. Apa? Bunga 5 langkah? Setelah mendengar ini, semua orang mau tidak mau sangat terkejut. Mereka semua berafiliasi dengan perdagangan obat-obatan, berpengalaman dalam berbagai ramuan obat dan tentu saja pernah mendengar tentang bunga 5 langkah. Bunga 5 langkah adalah tanaman yang sangat beracun, terutama serbuk sarinya. Setelah terhirup, itu menimbulkan bahaya yang fatal, dan racunnya bekerja sangat cepat. Dikatakan bahwa seseorang yang diracuni olehnya tidak dapat mengambil lebih dari 5 langkah sebelum mati, begitulah bunga itu mendapatkan namanya. Lian Qigang tahu betul seberapa kuat racun bunga 5 langkah itu dan sangat ketakutan saat ini. Dia meraih lengan Fang Chengqian dengan pegangan yang kuat dan berkata dengan suara yang dalam, Dokter ajaib Fang, kamu harus menyelamatkan ayahku apapun yang terjadi. Yakinlah, selama kamu bisa menyelamatkan ayahku, aku akan menghadiahimu dengan mahal. Saya akan menyetujui syarat apapun. Fang Chengqian sangat tidak berdaya, Tuan ketiga, bukannya saya tidak ingin menyelamatkannya, hanya saja saya benar-benar tidak memiliki kemampuan. Bunga 5 langkah sangat beracun, dan mungkin saya bisa melakukan sesuatu di rumah sakit, tetapi saat ini, jauh di dalam pegunungan, saya benar-benar tidak berdaya. Setelah mendengar ini, Lian Qigang jatuh ke tanah. Bukan karena Lian Qigang sangat berbakti, tetapi karena keluarga Lian memiliki minat yang besar, dan selain Lian Qigang, Elder Master Lian memiliki 2 putra lainnya. Awalnya, sebagai putra tertua, Lian Qigang adalah yang paling disukai oleh Elder Master Lian dan dianggap sebagai calon kepala keluarga Lian secara default. Tapi sekarang, dengan Elder Master Lian tidak meninggalkan surat wasiat, jika dia mati pada saat ini, kepentingan yang menjadi milik Lian Qigang kemungkinan besar akan diambil dengan selisih yang besar, sesuatu yang tidak ingin dilihat Lian Qigang terjadi. Apakah aku benar-benar seharusnya hanya melihat ayahku meninggal? Lian Qigang meraung dengan enggan. Pada saat itu, sebuah suara bergema samar. Aku bisa menyelamatkannya. Tidak lama setelah kata-kata ini diucapkan, seluruh tempat terdiam, semua orang berbalik untuk melihat ke arah suara itu. Lian Qigang juga tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya. Namun, ketika dia melihat bahwa orang yang berbicara itu masih pemuda yang dianggap sangat tidak disukai, wajahnya langsung dipenuhi amarah. Di mata Lian Qigang, pemuda ini jelas mengolok-oloknya. Beraninya kamu bercanda tentang kehidupan ayahku, aku akan membantai kamu. Lian Qigang hendak mengambil tindakan terhadap Chen Xuan tetapi dihentikan oleh Fang Chengqian. Lihat kepalaku. Fang Chengqian menamparkan dahinya dan bergegas ke Chen Xuan, Dr. Chen, saya minta maaf, saya telah menjadi otak yang berantakan. Dalam keinginan saya untuk menyelamatkan seseorang, saya benar-benar melupakan Anda. Chen Xuan tersenyum pahit, tidak apa-apa. Fang Chengqian kemudian dengan gembira berkata kepada Lian Qigang, Tuan ketiga, izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini di sini adalah dokter dewa tertinggi 2 sungai kami, Tuan Chen Xuan. Keterampilan medisnya luar biasa, jauh melampaui kemampuan saya. Dengan dia mengambil alih, keracunan Elder Master Lian pasti akan teratasi. Selamat, Tuan ketiga, Tuan tua Lian diselamatkan. Saat kata-kata ini diucapkan, pemandangan itu meledak menjadi kegemparan. Lian Qigang benar-benar terpana di tempatnya. Dahulu kala, mereka telah mendengar bahwa itu seorang dokter ilahi telah muncul di daerah 2 sungai, yang keterampilan medisnya dikatakan luar biasa, bahkan melampaui 4 dokter agung-agung, menjadi mentor utama pertukaran medis 2 sungai. Tetapi dalam mimpi terliar mereka tidak membayangkan bahwa pemuda ini di hadapan mereka adalah dokter ilahi yang telah melampaui 4 dokter ilahi agung dan dikenal sebagai dokter ilahi tertinggi dari 2 sungai. Bab 587. Tuan ketiga Lian yang sombong. Meskipun Lian Qigang skeptis terhadap kemampuan Chen Xuan, dengan seseorang seperti Fang Chengqian, seorang termasyhur di bidang kedokteran yang menjaminnya, dia tentu saja tidak punya pilihan selain percaya. Dan saat ini, sepertinya dia tidak punya pilihan lain. Bisakah kamu benar-benar menyelamatkan ayahku? Lian Qigang masih memandang Chen Xuan dengan ragu. Chen Xuan mengangguk, semudah membalikkan tanganku. Semua orang tercengang.
Semua orang tahu bahwa racun bunga 5 langkah itu hampir tidak dapat disembuhkan, bahkan seorang dokter dewa terkenal seperti Fang Chengqian tidak berdaya melawannya, namun pemuda ini mengklaim itu semudah membalikkan tangannya. Apakah pemuda ini terlalu sombong, atau apakah dia benar-benar memiliki kemampuan ajaib seperti itu? Lian Qigang tidak memiliki kemewahan untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini, satu-satunya pemikirannya saat ini adalah membebaskan ayahnya dari kesulitannya untuk mengamankan kepentingannya sendiri di masa depan. Jika itu masalahnya, lalu mengapa kamu belum bergerak? Tidak seperti perlakuannya yang sopan terhadap Fang Chengqian, bahkan dalam mencari bantuan, Lian Qigang masih membawa aura supremasi di depan Chen Xuan. Itu karena, jauh di lubuk hatinya, dia tidak menganggap Chen Xuan layak. Qin Hongyu tidak tahan lagi dan berkata dengan tidak sabar, apakah itu cara untuk meminta bantuan? Anda tampil sangat tangguh, orang akan mengira kamilah yang memohon kepada Anda. Lian Qigang kehilangan kata-kata, wajahnya berganti-ganti antara warna hijau dan ungu, jelas malu tapi tidak berani kehilangan kesabaran. Chen Xuan memberi isyarat dengan tangan untuk menghentikan Qin Hongyu melanjutkan. Aku bisa menyelamatkan ayahmu, tapi aku menginginkan sesuatu darimu, Chen Xuan menyatakan kondisinya. Ini memberi Lian Qigang jalan keluar. Lian Qigang langsung mengangguk, baiklah, selama kamu bisa menyembuhkan ayahku, aku akan menyetujui apapun yang kamu minta. Ini kesepakatan. Dengan itu, Chen Xuan segera mengeluarkan jarum perak dan menyegel Meridian Elder Master Lian untuk mencegah penyebaran racun bunga 5 langkah. Kemudian, Chen Xuan berjalan ke lemari pajangan dan mengeluarkan beberapa pil obat, menghancurkannya menjadi bubuk dan mencampurnya menjadi satu. Sesaat kemudian, Chen Xuan menggabungkan kembali bubuk obat tersebut, membentuk kumpulan obat baru. Kerumunan orang bingung dengan tindakannya, dan Lian Qigang mengerutkan alisnya, seolah-olah kesadaran telah menyerangnya. Kamu tidak mungkin berpikir bahwa hanya dengan benda itu, kamu bisa menyembuhkan racun ayahku. Lian Qigang bertanya dengan tidak percaya. Baginya, itu sepertinya tidak mungkin. Chen Xuan menawarkan senyum tenang, kamu akan segera tahu. Dia tidak berkata apa-apa lagi dan melanjutkan untuk memasukkan obat yang baru dibuat ke dalam mulut Elder Master Lian. Tak lama kemudian, kulit Elder Master Lian tampak membaik dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan napasnya yang sebelumnya tidak menentu melambat menjadi ritme yang stabil. Setelah beberapa napas, Elder Master Lian akhirnya membuka kembali matanya. Astaga, ini benar-benar berhasil. Untuk menyembuhkan bahkan racun bunga 5 langkah dengan metode yang begitu sederhana. Ini terlalu ajaib. Para penonton ramai berdiskusi. Fang Chengqian sangat bersemangat sehingga wajahnya memerah karena kagum, memuji, Dokter Ajaib Chen benar-benar layak atas reputasinya, mengesankan. Benar-benar mengesankan. Bahkan Lian Qigang terlalu terkejut untuk berbicara. Setelah mendekati Elder Master Lian dan mengajukan beberapa pertanyaan, memastikan bahwa Elder Master Lian keluar dari bahaya, dia menyuruh orang-orang membawa Elder Master Lian pergi. Bagaimana dengan itu, sekarang kamu tahu betapa hebatnya Chen Xuan, bukan? Qin Hongyu sangat bangga, memancarkan rasa kemuliaan bersama. Pada titik ini, Lian Qigang tidak punya pilihan selain mengakui, memang, sepertinya aku meremehkanmu. Anda benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Chen Xuan tidak tertarik untuk bertengkar dengan Lian Qigang dan menyatakan niatnya secara langsung, karena itu masalahnya, bukankah kamu harus memenuhi janjimu sekarang? Lian Qigang, tidak tergesa-gesa, menjawab, jangan khawatir, kamu menyelamatkan ayahku, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Dengan itu, Lian Qigang mengeluarkan buku cek dari sakunya dan menandatangani namanya. Ini 1 juta, anggap saja terima kasihku padamu. Lian Qigang merobek cek itu dan menyerahkannya kepada Chen Xuan, gerakannya ringan dan ceroboh, seolah-olah dia sedang memberikan sedekah. Qin Hongyu adalah orang pertama yang menganggap ini tidak dapat ditoleransi. Meskipun dia telah memperlakukan Chen Xuan dengan cara yang sama sebelumnya, waktu telah berubah, dan sekarang melihat sikap Lian Qigang, dia tidak merasakan apa-apa selain jijik. Qin Hongyu berkata dengan sinis, Chen Xuan menyelamatkan ayahmu sendiri, hanya 1 juta. Apakah Anda memberi tip kepada pengemis, atau apakah nyawa ayah Anda sangat berharga bagi Anda? Lian Qigang langsung marah, penghinaan. Beraninya kamu tidak menghormati ayahku, percaya atau tidak, aku akan mencabik-cabik mulutmu. Qin Hongyu mendengus dingin, adapun siapa yang tidak menghormati ayahmu, kami tidak buta, tidak bisakah kamu melihat sendiri? Kerumunan di sekitarnya menunjukkan ekspresi malu tetapi tidak berkomentar. Banyak dari mereka juga merasa bahwa dengan kekayaan Lian Qigang, memberikan hanya 1 juta kepada orang yang menyelamatkan ayahnya memang tampak pelit. Namun, para pedagang ini mengandalkan pasar obat keluarga Lian untuk bertahan hidup dan tentu saja tidak berani berbicara banyak. Fang Chengqian juga merasa itu tidak adil dan, menahan diri, berkata kepada Lian Qigang, Tuan ketiga Lian, Dokter Ajaib Chen adalah dokter dewa nomor 1 di Liangjiang, keahliannya bernilai emas. 1 juta yang Anda tawarkan ini memang agak ringan.
Menurut pendapat saya, mengapa tidak menunjukkan sedikit lebih banyak ketulusan Tuan Ketiga Lian? Dengan cara ini, semua orang juga dapat melihat kebajikan Lian Rentang, bukan begitu? Kata-kata Fang Chengqian ditujukan untuk menjaga wajah Lian Qigang dan Chen Xuan, dia jelas berusaha keras. Lian Qigang terkekeh sambil tersenyum lucu, baiklah, karena Miracle Dr. Fang telah berbicara, saya akan memberi Anda banyak rasa hormat. Setelah berbicara, Lian Qigang menandatangani cek lagi dan menyerahkannya kepada Chen Xuan dengan sikap arogan. Ini 4 juta, tambahkan ke 1 juta sebelumnya, menjadi total 5 juta. Bagaimana dengan itu, apakah cukup untuk membalas budi? Kali ini, kerumunan mulai mengangguk perlahan, menunjukkan persetujuan dengan Lian Qigang. Namun, Chen Xuan menggelengkan kepalanya, kamu salah paham, aku bilang aku menginginkan sesuatu, tapi aku tidak mengatakan aku menginginkan uang. Oh, alis Lian Qigang terangkat, lalu apa yang kamu inginkan? Chen Xuan menunjuk dan berkata, yang saya inginkan adalah rumput kebangkitan itu. Itu adalah satu-satunya tujuan Chen Xuan. Rumput kebangkitan. Lian Qigang awalnya terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kamu terus mengatakan kamu tidak menginginkan uang, tapi menurutku kamu gila dengan keserakahan. Segera setelah itu, senyum Lian Qigang memudar, dan dia menatap Chen Xuan dengan dingin, kamu bahkan tahu ini adalah Revival Grace. Anda juga harus tahu betapa berharganya itu. Sejujurnya, Revival Grace ini adalah salah satu item yang akan dilelang malam ini, dan penawaran awalnya saja adalah 15 juta. Anda hanya menghabiskan waktu 15 menit, dan bahkan obat yang Anda gunakan dipotong dari obat yang kami sediakan di Lian Rentang. Dengan itu, Anda masih memiliki keberanian untuk meminta Revival Grace senilai jutaan. Kulitmu biasanya tidak terlalu tebal. Bukan hanya Lian Qigang, bahkan orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala dan tersenyum getir mendengar permintaan Chen Xuan, merasa bahwa dia memang terlalu serakah. Bab 588. Saat hutannya besar, semua jenis burung akan ditemukan. Untuk meminta lebih dari 10 juta untuk usaha sekecil itu, kamu memang agak terlalu serakah. Tepatnya, dokter seharusnya merawat dan menyelamatkan orang sebagai hal yang biasa. Dan Anda masih meminta bayaran pencari, bukankah itu hanya kurangnya etika profesional? Anak muda, 5 juta bukanlah jumlah yang kecil, kamu harus mengambilnya dengan cepat. Jika aku jadi kamu, aku akan sangat senang hanya memiliki 5 juta di tangan, hahaha. Di sekelilingnya, ada suara ejekan dan cemoohan dingin. Bagaimanapun, mereka semua bergantung pada Lian Rentang untuk bisnis mereka dalam bahan obat, dan tentu saja, mereka memihak Lian Qigang saat ini. Dada Qin Hongyu terengah-engah karena marah saat dia menunjuk orang-orang di sekitarnya dan mengutuk, kalian benar-benar tahu bagaimana berbicara omong kosong, bukan? Apa salahnya meminta 10 juta untuk usaha kecil itu? Jangan lupa, hanya dalam sekejap, Chen Xuan menyelamatkan nyawa Elder Master Lian. Jika itu kamu, selama itu menyelamatkan hidupmu, belum lagi 10 juta, bahkan 100 juta, kamu akan rela, kan? Untuk mengingkari janji secara terang-terangan dan kemudian berbicara seolah-olah kamu benar, kamu sekelompok pria sama sekali tidak malu. Ini sangat menjijikkan. Sebagai putri seorang markis dan seorang wanita muda yang terbiasa dengan keinginannya, Qin Hongyu tidak pernah mengalami rasa frustrasi seperti itu. Melihat Chen Xuan diperas seperti ini, dia memang tidak tahan lagi dan melontarkan sumpah serapah. Orang banyak tidak menyangka Qin Hongyu berlidah tajam, dan mereka semua terdiam karena balasannya. Chen Xuan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, tidak menyangka Lian Qigang berpikiran sempit dan licik. Namun, tujuan utamanya saat ini adalah untuk mendapatkan rumput kebangkitan, bukan untuk berdebat dengan pihak lain. Jadi, Chen Xuan berbicara langsung, baiklah, karena kamu tidak mau memberiku Revival Grace, aku tidak akan memaksa. Anda mengklaim itu bernilai 15 juta, jadi saya akan memberi Anda uang dan membelinya dari Anda sekarang. Seharusnya tidak apa-apa, bukan? Qin Hongyu segera mengambil pengecualian, mengapa kamu harus melakukannya? Dia sudah setuju untuk memberimu rumput kebangkitan, dan itu milikmu dengan benar. Mengapa Anda masih harus membayarnya? Chen Xuan memberi isyarat kepada Qin Hongyu untuk menghentikannya mengatakan lebih banyak. Qin Hongyu, marah, menyilangkan tangannya dan tetap diam. Lian Qigang mengangkat alisnya, apakah Anda serius mempertimbangkan untuk menghabiskan 15 juta untuk membeli rumput kebangkitan ini? Chen Xuan mengangguk, itu benar, selama kamu setuju, aku bisa memberimu uang sekarang. Lian Qigang, bagaimanapun, tampaknya senang mengejek orang lain, dan menyeringai, kamu ingin membelinya. Saya bahkan tidak menjual. Saya sudah mengatakannya, 15 juta hanyalah harga lelang awal untuk Revival Grace ini, jumlah akhirnya belum dijamin. Jika kamu benar-benar menginginkannya, maka tawarlah dengan kemampuanmu sendiri, kan? Kamu. Bahkan seseorang yang sabar seperti Chen Xuan merasakan kemarahan saat ini. Tuan ketiga Lian ini pasti tidak tahu apa yang baik untuknya. Lian Qigang,
melihat Chen Xuan terdiam karena marah, merasa sangat puas. Baiklah kalau begitu, cek ini adalah penolakanmu sendiri untuk menerimanya. Karena itu masalahnya, saya akan mengambilnya kembali. Dengan itu, Lian Qigang benar-benar mengembalikan cek senilai 5 juta ke sakunya dan pergi bersama anak buahnya. Dengan cara ini, penyelamatan Chen Xuan atas nyawa Elder Master Lian diterima begitu saja oleh Lian Qigang tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Bajingan ini. Qin Hongyu sangat marah sehingga dia melompat-lompat, karena belum pernah bertemu orang yang begitu tidak tahu malu dalam hidupnya. Chen Xuan juga menggelengkan kepalanya tanpa daya, berpikir bahwa memang ada semua jenis burung di hutan besar. Namun, meskipun Lian Qigang tidak mau berpisah dengan Revival Grass, Chen Xuan masih bertekad untuk memilikinya. Rumput kebangkitan ini adalah miliknya untuk diklaim, tidak ada yang bisa merebutnya. Pada saat itu, Fang Chengqian mendatangi Chen Xuan, "Tuan Chen, saya sangat menyesal Anda harus mengalami penghinaan seperti itu tanpa alasan. Saya benar-benar tidak menyangka Tuan ketiga Lian, kepala pelayan junior Lian Rentang, menjadi orang yang begitu pengkhianat dan tidak setia." Fang Chengqian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, jelas merasa bersalah karena telah melibatkan Chen Xuan dalam masalah sukarela untuk menyelamatkan seseorang sebelumnya. Chen Xuan menjawab dengan senyum tipis, "Dokter ajaib Fang, kamu tidak perlu meminta maaf, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu." Pada saat ini, dong, suara gong menandakan pelelangan akan segera dimulai. Fang Chengqian buru-buru berkata, "Tuan Chen, saya punya kamar pribadi di depan, jika Anda tidak keberatan, maukah Anda dan wanita muda itu datang dan beristirahat di sana sebentar? Bagaimana menurutmu?" Chen Xuan mengangguk, "Kalau begitu terima kasih banyak." Setelah itu, Chen Xuan dan Qin Hongyu mengikuti Fang Chengqian ke deretan kamar pribadi di depan pelelangan. Tidak lama setelah Chen Xuan dan yang lainnya pergi, sekelompok orang lain datang terlambat. Itu tidak lain adalah Ye Chongling dan Mo Yucheng. "Adik perempuan Ye, yakinlah, orang-orang kita telah menutup kota Qingshan, dan saya yakin tidak akan lama lagi kita akan menemukan dua orang yang menindas Anda." Senyum Mo Yucheng penuh pesona, menampilkan citra seorang pria sederhana. Ye Chongling mengangguk, lalu menambahkan, "Kakak senior Mo, bukankah pemimpin sekte mempercayakan Anda dengan tugas penting untuk kunjungan Anda ke kota Qingshan? Kita tetap harus memprioritaskan hal-hal yang esensial." Mo Yucheng tersenyum ringan dan berkata dengan santai, "Kamu benar, ayahku memang mengirimku ke sini untuk mendapatkan ramuan obat. Namun, mengingat kekuatan Blood Saber Sect, ramuan obat belaka hanyalah hal sepele dalam skema besar." Ye Chongling mengangguk, senang mendengarnya. "Saya pernah mendengar bahwa itu pemimpin sekte sangat mementingkan masalah ini, dan saya percaya bahwa itu setelah ini ditangani dengan baik. Posisi senior Brotermo sebagai pemimpin sekte junior harus diamankan secara alami, bukan?" Mo Yucheng tersenyum bangga, "Tentu saja. Tapi yakinlah, Junior Sister Ye, begitu saya menjadi pemimpin sekte junior Blood Saber Sect, saya pasti akan memiliki kemampuan untuk merawat Anda dengan lebih baik." Kata-kata Mo Yucheng sudah mengisyaratkan sesuatu pada Ye Chongling. Ye Chongling tidak bodoh, dan secara alami memahami niat Mo Yucheng. Faktanya, dia tidak menolak pengejaran Mo Yucheng. Jika dia benar-benar bisa mengamankan posisi pemimpin sekte junior dari sekte pedang darah, dia pasti akan segera menerima tawarannya. "Kalau begitu aku akan menantikannya." Ye Chongling tersenyum menawan. Setelah itu, Mo Yucheng membawa Ye berkumpul ke salah satu kamar pribadi di depan. Tak lama kemudian, pelelangan dimulai secara resmi. Seorang juru lelang naik ke panggung dan memberikan pengantar singkat tentang barang-barang yang dilelang hari ini. Ada total lebih dari selusin item hari ini, yang semuanya merupakan ramuan obat langka dan berharga yang sulit didapat. Harga awal untuk ramuan ini semuanya beberapa juta, dengan yang paling berharga di antara mereka adalah Revival Grass. Kabarnya, rumput kebangkitan ini juga ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang petani jamu di pegunungan yang dalam dan dikatakan sebagai penemuan sekali dalam satu abad, yang secara alami menarik keinginan banyak pedagang obat-obatan. Para pedagang ini tidak benar-benar memahami penggunaan rumput kebangkitan, kebanyakan dari mereka tertarik padanya sebagian besar sebagai karya seni belaka. Meskipun demikian, tawaran awal sebesar 15 juta juga membuat sebagian besar pedagang obat keluar dari persaingan. Saat pelelangan berlangsung, selusin item tersebut dengan cepat terjual, dengan harga transaksi terendah menjadi 5 juta, dan item tertinggi bahkan mencapai 20 juta. Harga seperti itu sudah dianggap sangat tinggi. Pada titik ini, hanya ada item terakhir yang tersisa di atas panggung, Revival Grass. Bab 589. Putri Markis, mendominasi seluruh bidang. Sebagai item grand finale dari lelang hari ini, kemunculan Revival Grass segera menyebabkan tempat tersebut mendidih, dan banyak pedagang kaya sangat ingin mencobanya. Tuan rumah angkat bicara. "Selanjutnya, kita akan melelang koleksi terakhir hari ini, Revival Grass. Tawaran awal, 15 juta. Sekarang, biarkan penawaran dimulai."
Segera setelah kata-kata ini diucapkan, sepertinya seruan untuk menuntut telah dibunyikan. Seorang pedagang kaya mengangkat tandanya, baru saja akan menawar 16 juta. Namun, sebelum dia bisa mengeluarkan kata-katanya, sebuah suara sudah terdengar sebelumnya. Angka ini seperti bom yang berat, langsung membuat seluruh venue menjadi hiruk-pikuk. Semua orang benar-benar terkejut, wajah mereka terlihat bingung. Dari 10 juta, langsung menjadi 100 juta. Ini terlalu dibesar-besarkan, bukan? Pedagang yang hendak menawar 16 juta juga gemetar dengan tandanya saat ini. Sial, itu sudah 100 juta. Dibandingkan dengan itu, tawarannya sendiri bukanlah apa-apa. Beruntung baginya dia belum berbicara, jika tidak, itu akan sangat memalukan. Di bawah panggung, Lian Qigang, yang sedang minum teh dengan tenang, juga memuntahkan tehnya dengan kaget saat mendengar tawaran ini. Faktanya, ekspektasi psikologis Lian Qigang untuk harga transaksi akhir dari Revival Grace paling banyak sekitar 50 juta. Sekarang, pihak lain telah langsung mendorong harga menjadi 100 juta sejak awal, pasti jauh melebihi ekspektasi Lian Qigang. Lian Qigang buru-buru melihat ke arah sumber tawaran itu, ingin melihat siapa yang begitu murah hati. Akhirnya, tatapannya tertuju pada sebuah kotak pribadi di bagian depan. Kotak pribadi itu tidak memiliki pintu atau jendela, dan Lian Qigang dapat melihat sekilas dua sosok yang dikenalnya, itu memang Chen Xuan dan Qin Hongyu. Lian Qigang sedikit terkejut, dia pikir keduanya hanyalah orang biasa, dengan beberapa keterampilan medis, tetapi dia tidak menyangka mereka akan langsung menawar 100 juta. Sepertinya dia benar-benar meremehkan mereka. Sebenarnya, bahkan Chen Xuan agak terkejut dengan situasi saat ini, karena tawarannya baru saja datang dari Qin Hongyu. Nona Qin, apa yang kamu lakukan? Chen Xuan agak bingung. Qin Hongyu menyesap anggur merahnya, wajahnya tenang, jangan khawatir, kamu menyelamatkanku sekali terakhir kali. Anggap rumput jelek ini sebagai hadiah dariku. Apapun yang terjadi, saya akan memenangkannya untuk Anda. Qin Hongyu penuh percaya diri, jelas ingin menang. Chen Xuan tidak bisa menahan senyum masam, benar-benar cocok untuk putri seorang markis, memang mengesankan. Di atas panggung, pembawa acara juga sangat terkejut dan butuh waktu lama untuk pulih. Baiklah, wanita di sini ini menawar 100 juta. Sekarang, apakah ada orang lain yang ingin mengajukan penawaran? Semua orang di tempat itu dibungkam, dan untuk sementara waktu, tidak ada yang berani berbicara. Bicara, apa yang bisa mereka katakan? Sial, harganya melonjak ke langit dalam satu tarikan napas, siapa yang berani mengikutinya? Pada saat ini, di kotak pribadi lain di barisan depan, Ye Chongling segera mengenali Qin Hongyu di kotak pribadi yang berlawanan dan berseru kaget. Ini dia. Itu wanitanya. Ye Chongling menunjuk Qin Hongyu di seberangnya, wajahnya memutih karena kebencian. Mo Yucheng tampak terkejut, adik perempuan Ye, apakah kamu mengatakan dia adalah wanita yang menggertakmu? Ye Chongling mengangguk, itu benar, itu dia. Kakak senior Mo, kamu tidak boleh membiarkannya pergi. Dan pria di sebelahnya, Chen Xuan itu. Aku ingin mereka berdua berlutut di hadapanku. Mo Yucheng tersenyum percaya diri, jangan khawatir, jika mereka berani menyinggung perasaanmu, aku pasti tidak akan melepaskannya dengan mudah. Untuk saat ini, biarkan mereka menyaksikan kekuatanku. Berbicara, Mo Yucheng segera angkat bicara, 200 juta. Boom! Adegan itu mendidih sekali lagi. 1 miliar. Bahkan untuk apa yang disebut Taipan ini, itu angka yang luar biasa. Apa yang sedang terjadi hari ini? Naga macam apa yang telah menyeberangi sungai kali ini? Di sela-sela, Lian Qigang sangat senang dia tidak bisa menutup mulutnya. 2 miliar. Rumput kebangkitan ini, dia awalnya membelinya dengan harga lebih dari 100.000 dari seorang petani yang tidak tahu apa-apa, dan sekarang harganya telah melonjak hingga 2 miliar. Dia mendapatkan jackpot. Dia benar-benar mendapatkan jackpot kali ini. Mendengarkan suara iri dan kekaguman dari kerumunan di sekitarnya, Mo Yucheng merasa sangat senang, dan ekspresi sombong muncul di wajahnya. Aliran pedang darahnya bukanlah klan bergengsi, mereka juga tidak memiliki urusan bisnis, tetapi dalam hal uang, mereka cukup percaya diri. Dalam pandangan Mo Yucheng, tidak ada yang bisa merebut rumput kebangkitan ini darinya. Di kamar pribadi, Chen Xuan juga sedikit terkejut. Dalam pandangannya, 1 miliar yang ditawarkan Qin Hongyu sudah cukup tinggi. Dia tidak mengharapkan seseorang untuk menawar lebih tinggi lagi. Dia langsung melihat Mo Yucheng di hadapannya, dan juga Ye meringkuk di sisinya. Mata Chen Xuan sedikit menyipit. Pemuda berpakaian kuno ini, apakah dia membela Ye Chongling atau apakah dia memiliki kegunaan yang lebih dalam untuk rumput kebangkitan ini? Jika itu hanya yang pertama, itu akan mudah ditangani, tetapi jika itu yang terakhir, segalanya mungkin menjadi merepotkan. Namun, masalah yang dianggap Chen Xuan sepertinya bukan apa-apa bagi Qin Hongyu. 10 miliar. Qin Hongyu berseru tanpa berpikir dua kali. Ya ampun.
Semua orang di tempat kejadian tercengang, merasa seperti mereka akan ketakutan tanpa alasan. 10 miliar untuk ramuan. Mungkinkah wanita ini gila? Chen Xuan sangat terkejut, rahangnya hampir menyentuh lantai, dan Lian Qigang sangat terkejut hingga hampir memuntahkan darah. 10 miliar. Apakah ini mimpi? Di kamar pribadi, Mo Yucheng, yang merasa sombong beberapa saat yang lalu, sekarang mengerutkan alisnya. 10 miliar. Mungkinkah wanita ini benar-benar wanita gila? Meskipun Revival Grace memang langka, beberapa puluh juta sudah merentangkan nilainya. 2 miliar yang dia tawar agak meningkat. Sekarang, wanita ini telah langsung menjadi 10 miliar. Ini bukan lagi perang penawaran, dia jelas melakukan ini untuk melawannya. Haruskah dia terus bersaing dengan wanita gila? Mo Yucheng sendiri mulai menebak-nebak. Dan pada saat ini, Ye Chongling mendidih karena marah. Dia telah ditampar 3 kali oleh wanita malang ini sebelumnya, dan sekarang, wanita malang ini bahkan berani menendangnya saat dia turun di pelelangan ini. Dia tidak bisa menelan penghinaan ini apapun yang terjadi. Kakak senior Mo, terus menawar. Anda harus mengalahkan wanita malang itu. Ye Chongling meraung dengan ganas. Kata-kata ini mengipasi api, dan Mo Yucheng, yang ragu-ragu, akhirnya mengertakkan gigi dan mengangkat tandanya lagi, 12 miliar. Boom! Kerumunan merasa seolah-olah mereka telah diledakkan dari dalam keluar. Sekarang, mereka telah kehilangan semua dorongan untuk menawar, dan bahkan mulai mempertanyakan hidup mereka. Taipan yang luar biasa, orang-orang sukses yang luar biasa, semua gelar omong kosong. Baru hari ini mereka menyadari bahwa mereka hanyalah tanah yang miskin. Menghabiskan lebih dari 10 miliar untuk sebuah pabrik, itu adalah permainan orang kaya. Lebih dari 10 miliar untuk sebuah pabrik, sangat luar biasa. Bab 590. Penjahat berhasil. Mo Yucheng pada saat ini juga melihat Qin Hongyu di hadapannya dengan tatapan provokatif, tampaknya menyatakan kemenangannya. Lagi pula, menghabiskan 12 miliar untuk membeli satu Revival Grace, ini bukan lagi hanya masalah apakah harganya keterlaluan atau tidak, itu pasti transaksi yang mengakibatkan kerugian besar. Selama wanita di hadapannya tidak bodoh, dia pasti tidak akan terus mengikutinya. Namun, saat berikutnya, 20 miliar. Hampir tanpa berpikir 2 kali, Qin Hongyu dengan santai mengajukan penawaran baru. Kali ini, semua orang di aula lelang sangat terkejut sehingga mereka bahkan tidak bisa berbicara. 20 miliar untuk satu ramuan obat. Mereka benar-benar mempertanyakan hidup mereka. Bukan hanya mereka, tetapi bahkan Mo Yucheng sekarang sangat terkejut sehingga dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aliran pedang darah mungkin tidak kekurangan uang, tetapi bahkan dengan kekayaan, itu tidak boleh disia-siakan seperti ini. Menyeruput anggur merah, Qin Hongyu menatap Mo Yucheng yang tertegun di hadapannya dengan senyum menghina di bibirnya. Bagi Mo Yucheng, menghabiskan 20 miliar untuk rumput kebangkitan adalah kerugian mutlak, tetapi baginya, Qin Hongyu, justru sebaliknya. 20 miliar, untuk memberikan bantuan kepada Chen Fengchuo yang luar biasa, dan untuk lebih meningkatkan hubungan mereka, mungkin, melalui kesempatan ini, dia bisa membuatnya menerimanya di dalam hatinya. Ini adalah kesempatan yang sangat baik. Dan 20 miliar. Qin Hongyu cukup percaya diri sehingga dia bisa meminta ayahnya untuk menggantinya. Mendapatkan sesuatu tanpa hasil, ronde ini, dia tidak kalah. Hei, kamu dengan kostum kuno, apakah kamu akan terus mengikuti atau tidak? Wanita Anda siap menemani Anda. Qin Hongyu menatap Mo Yucheng dan berkata dengan provokatif. Mo Yucheng sangat marah sehingga dia mengepalkan tinjunya erat-erat, wajahnya memerah karena frustrasi dan ketidakberdayaan. Dalam hal kekayaan keluarga, dia tidak pernah kalah, namun hari ini, di depan begitu banyak orang, dia dikalahkan oleh seorang wanita. Belum lagi 20 miliar, bahkan 200 miliar bisa dikeluarkan oleh aliran pedang darah, tapi dia belum menjadi pemimpin sekte junior yang sebenarnya, dan sejujurnya, dia tidak bisa membuat keputusan pengeluaran sebesar itu. Jika ayahnya menyalahkannya setelah itu, menyebutnya bodoh, dia benar-benar tidak akan punya alasan. Ye Chongling, bagaimanapun, tidak terlalu banyak berpikir. Yang dia inginkan sekarang hanyalah membalas dendam. Dia mendesak Mo Yucheng dengan menarik pakaiannya, kakak senior Mo, tunggu apa lagi? Itu hanya 20 miliar, terus naikkan tawarannya. Kami sama sekali tidak bisa membiarkan wanita tercela itu terus menjadi sombong. Mo Yucheng dalam hati mengutuk Ye Chongling karena ikut campur, dia mendesaknya untuk menaikkan harga membuatnya mustahil untuk mundur dengan bermartabat. Namun, pada akhirnya, Mo Yucheng masih berkata, lupakan saja, karena mereka sangat menginginkan rumput kebangkitan itu, biarkan mereka memilikinya. Setelah mendengar kata-kata ini, Ye Chongling sangat kecewa. Mo Yucheng tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung pergi bersama rakyatnya. Kakak senior Mo, mengapa kamu tidak terus menawar? Begitu mereka meninggalkan ruang lelang, Ye Chongling mengeluh dengan ketidakpuasan. Mo Yucheng berjuang untuk menahan keinginan untuk menyebutnya bodoh dan dengan sabar berkata,
adik perempuan Ye, jangan khawatir, mereka tidak akan bangga lama-lama. Sekarang aku akan pergi dan mengumpulkan orang-orang. Baru kemudian Ye Chongling menyadari rencananya, begitu. Mata Ye Chongling bersinar dengan cahaya jahat. Chen Xuan, Qin Hongyu, tunggu saja dan lihat apa yang akan terjadi padamu. Saat itu, di dalam balai lelang. Dengan kepergian Mo Yucheng, pembawa acara di atas panggung segera mengumumkan bahwa rumput kebangkitan akhirnya dimenangkan oleh Qin Hongyu dengan tawaran akhir sebesar 20 miliar. Dan pada saat ini, ruang lelang akhirnya mendidih karena kegembiraan. 20 miliar. Harga akhir yang begitu tinggi belum pernah terjadi sebelumnya di balai lelang kecil kota Qingshan. Tidak, bukan hanya kota Qingshan, tetapi bahkan di seluruh pasar ramuan obat di negara Yan, harga selangit seperti itu tidak pernah terdengar. Hari ini, mereka semua telah menyaksikan sejarah. Chen Xuan memandang Qin Hongyu dengan senyum masam, 20 miliar untuk rumput kebangkitan. Senyum Qin Hongyu mempesona saat dia berbicara dengan santai, jika 20 miliar dapat membalas budi padamu, itu sepadan. Chen Xuan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sifat Putri Markis ini benar-benar tidak biasa. Pada saat ini, tuan rumah datang langsung ke pintu kamar pribadi bersama nyonya rumah upacara. Nona, selamat telah berhasil menawar rumput kebangkitan ini dengan harga 20 miliar. Seorang nyonya rumah upacara mempersembahkan mesin pos. Qin Hongyu mengeluarkan kartu bank dan melakukan pembayaran dengan mudah. Para pedagang kaya di dekatnya semua merasa agak malu. Tidak heran wanita ini bisa membungkam mereka semua lebih awal, ternyata dia punya modal untuk mendukungnya. Terima kasih, Nona. Tuan rumah menempatkan rumput kebangkitan ke dalam kotak brokat dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Qin Hongyu kemudian menyerahkannya kepada Chen Xuan, saya harap ini berguna bagi Anda. Kerumunan itu ternganga takjub, ternyata wanita ini telah menghabiskan 20 miliar hanya untuk memberikan rumput kebangkitan sebagai hadiah. Untuk sesaat, semua orang sangat iri pada Chen Xuan. Disukai oleh wanita kaya dan cantik seperti itu jelas merupakan mimpi yang menjadi kenyataan bagi mereka. Terima kasih. Chen Xuan menerima tanpa syarat. Dia sudah memutuskan bahwa dia pasti akan mengembalikan 20 miliar itu kepada Qin Hongyu jika diberi kesempatan. Dia tidak ingin mendapat untung tanpa menghasilkannya, dia juga tidak ingin terlalu terlibat dengan pihak markis kota Jiang. Melihat rumput kebangkitan di tangannya, Chen Xuan merasa sedikit lega. Dengan ini, Song Qiuhuan bisa diselamatkan. Saat itu juga, tepuk tangan. Ledakan tepukan tiba-tiba meletus. Kerumunan berpisah, dan Lian Qigang mendekat dengan rombongannya. Hahaha, sepertinya aku memang memperhatikan orang-orang. Untuk membeli rumput kebangkitan ini seharga 20 miliar, Anda benar-benar dermawan Lian Rentang kami. Hahaha. Meskipun Lian Qigang memiliki senyum yang terpampang di seluruh wajahnya, itu sama menjijikannya, mengungkapkan keangkuhan seorang penjahat dalam kemenangan. Qin Hongyu tidak tanggung-tanggung, rumput kebangkitan ini seharusnya diberikan kepada kita secara gratis, dan sekarang kita telah menghabiskan 20 miliar untuk itu. Saya benar-benar ingin bertanya kepada Anda, dari mana Anda mendapatkan keberanian tanpa malu-malu untuk membuat komentar sarkastik seperti itu? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Apakah ini yang disebut integritas Lian Rentangmu yang menyedihkan? Saya mengerti sekarang, orang-orang dari Lian Rentang benar-benar tidak akan rugi. Hanya dalam beberapa kata, dia mencambuk Lian Qigang tanpa ampun. Lian Qigang diserang secara verbal, wajahnya bergantian antara kemarahan dan kepucatan, tidak bisa menyelamatkan muka. Namun, dia baru saja menghasilkan 20 miliar dengan mudah hari ini, jadi tentu saja, dia tidak akan meremehkan pelanggan yang telah menghabiskan 20 miliar di depan begitu banyak orang. Lian Qigang memaksakan tawa dan berkata, Nona, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Lihat, rumput kebangkitan ini berharga 20 miliar. Untungnya, saya tidak hanya memberikan ini secara gratis kepada orang-orang tertentu, atau yang lain, bukankah saya akan mengalami kerugian besar? Bukankah begitu? Hahaha. Lian Qigang benar-benar tidak tahu malu, menganggap aibnya sebagai alasan untuk bangga. Kamu benar-benar tidak memiliki rasa malu. Qin Hongyu memutar matanya karena marah. Chen Xuan terlalu malas untuk berdebat dengan orang yang picik seperti itu. Baiklah, ayo pergi, katanya. Saat Chen Xuan berbicara, dia pergi bersama Qin Hongyu. Hahaha, tamu terhormat, tolong luangkan waktumu. Anda dipersilakan untuk sering kembali. Hahaha. Lian Qigang terus menikmati kemalangan mereka dari belakang. Namun, sebelum Lian Qigang bisa menikmati tawanya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Gedebuk. Lian Qigang mendengus dan tiba-tiba jatuh ke tanah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.